إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin, yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah yang telah mengantarkan kita masuk ke dalam bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah, lalu kemudian bulan Muharram, 3 bulan yang istimewa yang berurutan. Mari kita pergunakan waktu dan kesempatan kita sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak amal saleh, dan memperbanyak kebajikan-kebajikan, terutama untuk memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita senantiasa bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya panutan dan tauladan kita. Dialah satu-satunya yang menerima mandat dari Allah dan dipersaksikan oleh seluruh nabi dan rasul pada malam Isra dan Mi'raj. Ketika Allah memindahkan risalah di akhir zaman ini dari Bani Israel, risalah itu dialihkan, risalah itu dibebankan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas bumi Isra dan Mi'raj di Masjidil Aqsa. Dan kita satu-satunya umat di akhir zaman yang mengemban amanah untuk menegakkan panji-panji tauhid. Tauhid sebagaimana yang Allah ajarkan, Allah wahyukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana beliau meninggalkan 2 warisan pusaka yang agung yang mencerminkan nilai-nilai tauhid yang paling luhur. Itu adalah ibadah haji dan kurban yang tidak ada dalam agama-agama buatan manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan syariat Islam ini Allah wahyukan, Allah turunkan kepada kita umat akhir zaman? Menurut Al-Allamah Profesor Dr. Taha Jabir Al-Alwani dalam bukunya Tauhid At-Tazkiyah wal Umran, beliau menyatakan bahwa tujuan syariat Islam ini diturunkan kepada kita dan kita berkewajiban untuk mengamalkannya. Itu memiliki 3 tujuan utama yang menjadi poros seluruh amal dan kebajikan-kebajikan yang ada dalam syariat Islam. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu adalah hak Allah
sebagai Sang Pencipta yang harus kita tunaikan. Kita tidak boleh menyembah kepada selainnya. Kita tidak boleh meminta kepada selainnya. Kita tidak boleh tunduk dan patuh kepada selain aturan syariat yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna tauhid. Yang kedua adalah tazkiyah, yaitu proses penyucian manusia untuk memperbaiki dirinya sebagai persiapan untuk menjalankan peran-peran kekhalifahannya di atas muka bumi. Dan yang ketiga, tujuan utama dari turunnya syariat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk umran, yaitu membangun peradaban di atas muka bumi ini sebagai hak alam semesta yang ditundukkan untuk kepentingan kita manusia. Hadirin masyarul muslimin dirahmati Allah. Ketiga tujuan diturunkannya syariat ini bersifat universal, bersifat mutlak dan pasti, bersumber sepenuhnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga poros itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tauhid tanpa tazkiyah dan umran ibarat konsep yang bagus di atas kertas, tetapi tanpa perwujudan dan penerapan yang real dan tidak bisa dirasakan manisnya oleh umat manusia. Kalau kita hanya menegakkan tauhid saja tanpa diiringi proses penyucian jiwa dan kewajiban kita untuk membangun peradaban dengan nilai-nilai yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tak ubahnya seperti klaim Yahudi yang mengklaim bahwa mereka punya ilmu dari kitab para nabi Bani Israel, tetapi berujung pada kekerasan hati, eksklusivitas kelompok, kesombongan diri yang memperbudak bangsa lain, dan berujung pada kemurkaan Allah sehingga mereka disebut sebagai golongan al-maghdub alaihim. Sementara tazkiyah, proses penyucian jiwa, kalau kita lakukan tanpa landasan tauhid yang kuat dan produktivitas dalam membangun peradaban atau umran, dia tidak ubahnya seperti praktek kaum Nasrani yang mengklaim kedekatan kepada Tuhan, lalu mereka merekayasa peribadatan sebagai bentuk rahbaniyah yang tidak pernah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan spiritualitas yang menyimpang dari tauhid serta menjauhi kehidupan dunia yang nyata, sehingga mereka terjerumus menjadi kaum yang ad-dhalin, yang tersesat dari jalan Allah. Apabila aktivitas umran, pembangunan fisik peradaban, kalau kita lakukan tanpa dipandu oleh nilai-nilai tauhid dan tidak ditata oleh tazkiyah kekuatan moral dan jiwa yang bersih, dia hanya akan mengarah kepada ateisme, liberalisme dan sekularisme yang dapat menghancurkan peradaban manusia disebabkan kejahilan, disebabkan ketamakan diri, disebabkan kezaliman dan semua tindakan yang melampaui batas dirinya atau at-tughyan. Maka kita harus dalam seluruh aspek ibadah kita, dalam seluruh aspek kebajikan kita melaksanakan syariat Allah, kita harus menggabungkan ketiga aspek yang menjadi tujuan utama diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka itu akan menjadi Islam yang kafah. Hadirin masyarakat yang dirahmati Allah, maka ibadah haji dan kurban yang menjadi warisan pusaka dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah terangkan dalam ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kurban itu awalnya disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat di dalam surat As-Saffat
Ayat 102 ketika menggambarkan mimpi Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mimpi Nabiullah Ibrahim itu adalah berlandaskan wahyu. Ketaatan yang sepenuhnya terhadap perintah Allah, walaupun perintah itu menyelisihi keinginan kita, menyelisihi hawa nafsu kita. Bagaimana tidak? Nabi Ibrahim menunggu seorang putra yang lahir setelah sekian lama, puluhan tahun tidak dikaruniakan seorang putra. Tapi ketika anak ini lahir, lalu kemudian Allah menagih janji Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebelum anak ini lahir. Kalau seandainya aku punya anak, Allah kabulkan permintaanku, maka aku akan mengorbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ribuan hewan ternak yang aku miliki. Dan Allah meminta yang lebih daripada itu. Allah tidak meminta Ibrahim untuk mengorbankan hewan ternaknya yang jumlahnya banyak, tapi Allah langsung meminta Ibrahim untuk menyembelih sang putra. Tapi apa jawaban Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan perintah Tuhan kita. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, laksanakan. Jangan kau ragu. Tidak perlu engkau bersedih. Tidak perlu engkau memikirkan nasib aku, karena itu adalah kehendak Allah. Laksanakan. Pasti kau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar dan menerima perintah Allah ini. Demikian pula ibadah haji. Haji ini adalah napak tilas dari keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semuanya bersumber dari perjalanan hidup, perjuangan dakwah untuk menegakkan tauhid di masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang itu kemudian diwariskan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan semua nabi dan rasul melaksanakan ibadah haji ini sebagaimana perintah Allah, tapi kemudian diselewengkan oleh orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Ketika mereka mengubah kalimat tauhid yang menjadi simbol inti ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seorang tokoh musyrik yang pertama kali dari kalangan Arab Quraisy yang mengubah kalimat suci ini menjadi penyembahan terhadap berhala, menjadi penyimpangan dari agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu terjadi di masa Luhai bin Amru al-Khuzai. Dia mengubah talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Satu kalimat berubah. Perubahannya tidak banyak. Perubahannya tidak sampai berpasal-pasal, berbab-bab sebagaimana undang-undang sebuah negara bisa berubah dengan total. Tapi ini perubahan kecil, perubahan yang singkat tetapi berdampak sangat besar kepada inti tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, aku menyambut seruanmu ya Allah, aku menyambut seruanmu karena tidak ada sekutu bagimu.
lalu dirubah oleh Amru bin Luhai al-Khuzai menjadi apa? Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau memilikinya, engkau memiliki dia dan apa yang dia miliki. Hadirin masyaallah dirahmati Allah. Oleh sebab itu, inti ibadah haji adalah menanamkan ketauhidan yang kokoh dalam diri setiap insan muslim. Maka bisa kita lihat simbol syiar ibadah haji ini adalah kalimat tauhid. Kalimat yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketika kita bertalbiyah, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Pada saat kita sudah mengucapkan niat ihram, kita memakai pakaian putih. Mulai saat itu kita mengucapkan talbiyah ini sampai selesai ibadah haji, dan kita mendedikasikan diri kita, mengikrarkan diri kita bahwa kita hanya terikat dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika tawaf. Tawaf itu adalah lambang ketauhidan. Yang paling banyak dibaca ketika kita bertawaf adalah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula ketika kita melaksanakan salat sunnah setelah tawaf di makam Ibrahim, kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dengan membaca surah Al-Kafirun, penegasan bahwa kita tidak akan pernah menjadi hamba yang kufur dan ingkar kepada Allah. Dan di rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Ikhlas. Ketika sa'i antara Safa dan Marwa, juga bacaan zikir yang paling banyak dibaca ketika seorang bersa'i dan tawaf bersa'i itu adalah antara Safa dan Marwa. Abda bima bada Allahu bih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula ketika jamaah haji wukuf di Arafah, zikir yang terbaik adalah khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, nilai yang pertama tauhid ini senantiasa merasuk dalam seluruh aspek ibadah haji dan kurban. Ketika kurban kita menyembelih, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging hewan kurban itu, saudara. Yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kita, ketauhidan kita, kepatuhan kita untuk mengalahkan ego dan hawa nafsu kita, sifat bakhil dan kikir kita. Setiap tahun kita mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli seekor kambing, atau kita patungan seekor sapi, mengeluarkan harta yang kita cintai semata-mata patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah taala, maka seluruh rangkaian manasik ibadah haji juga mencerminkan tazkiyah. Bukan hanya tauhid, tapi pembersihan diri, mulai dari ihram yang bermakna kita memancangkan niat dan tekad serta komitmen kita untuk bertauhid kepada Allah, untuk senantiasa berada di dalam batasan-batasan syariat Allah. Ihram itu adalah miniatur bagi kehidupan kita. Ketika kita ihram, kita punya larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Larangan itu bersifat fisik, bersifat duniawi. Mencukur rambut, menggunting kuku, menebang pohon, bercumbu, dan lain sebagainya, atau menggunakan pakaian yang berjahit, memakai minyak wangi, dan lain sebagainya. Itu larangan ketika dalam ihram.
Tapi kita harus paham dan sadar bahwa kita dalam kehidupan kita ini senantiasa selalu berada dalam ihram. Kita punya aturan-aturan syariat Allah, larangan-larangan Allah sepanjang hidup kita. Sejak kita akil balik, kita mukallaf sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita harus dan wajib untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma ketika ihram pakai pakaian putih saja. Yang kedua, wukuf ini bermakna introspeksi, diam, dan ini ibadah yang paling besar dalam haji. Al-hajju Arafah, kata baginda Rasulullah SAW. Haji itu intinya adalah berdiam, wukuf di Arafah. Bagaimana bisa aktivitas diam menjadi ibadah yang paling besar dalam haji? Kita keluarkan uang ONH yang paling murah, paling biasa 60-70 juta. Belum yang fasilitas lainnya yang plus bisa sampai 300 juta. Kita haji hanya untuk mendapatkan wukuf selama kurang dari 6 jam, berdiam diri. Bayangkan, harga ibadah mahal hanya untuk berdiam diri. Untuk apa kita keluarkan itu semua? Untuk introspeksi, untuk mengevaluasi diri kita, untuk melebur segala dosa-dosa kita, dan memonitor diri kita agar senantiasa berada dalam pantauan Allah Azza wa Jalla. Di Musdalifah, sebelum kita melempar jamarat di tanggal 10 bulan Zulhijjah, apa yang harus kita persiapkan setelah berangkat dari Arafah? Kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan perbekalan perang. Kita ini berada dalam situasi perang. Bukan perang antar negara, bukan perang antar suku, bukan perang antar bangsa, tapi perang abadi kita antara nafsu kita dengan kehendak syaitan laknatullah. Maka kita persiapkan perbekalan perang itu, mengambil batu-batu kerikil untuk kita persiapkan. Kita lemparkan batu itu di jamarat, baik di Jamrah Aqabah tanggal 10 maupun di jamarat di Mina tanggal 11, 12 dan 13 atau 11 dan 12 Zulhijjah saja. Hadirin rahmati Allah, maka apa makna jamarat ini dalam tazkiyatun nafsi? Jamarat ini memiliki makna simbolik bahwa kita senantiasa harus dalam keadaan siap siaga, harus dalam keadaan melawan kehendak syaitan, melawan nafsu kita, melawan bisikan-bisikan. Dan kita harus senantiasa menolak gencatan senjata dengan setan. Tidak ada gencatan senjata dengan setan. Hari libur, apakah kita libur dari ibadah? Tidak ada. Cuti bersama 4 hari, 5 hari, 10 hari, bahkan kita cuti hari raya. Apakah kita berarti gencatan senjata dengan setan itu berlaku? Tidak. Kita harus senantiasa waspada. Tidak ada satu hari pun, tidak ada satu jam pun dalam kehidupan kita dibolehkan untuk rekonsiliasi dengan setan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mabit di Mina memiliki arti yang sangat luar biasa. Meneladani keluarga Nabi Ibrahim bersama putra dan istri beliau. Disitulah artinya pentingnya kita untuk perbaiki kualitas keluarga kita. Keluarga harus menjadi titik utama, menjadi penekanan utama dalam pendidikan kita. Karena begitu banyak nilai-nilai dalam masyarakat kita berubah total. Perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat dianggap biasa sekarang ini. Anak-anak laki-laki melambai-lambai, bahkan mempertontonkan syahwatnya di media sosial, seolah-olah itu menjadi hal yang biasa. Maka tugas kewajiban kita sebagai orang tua memperkuat usrah, memperkuat keluarga dengan menanamkan keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan perenungan-perenungan
yang substantif sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail ketika di Mina. Dan terakhir, tahallul, mencukur rambut setelah menyelesaikan semua rangkaian manasik ibadah haji. Tahallul itu berarti tekad kita untuk memperbaiki diri, tekad kita untuk mempercepat kebaikan-kebaikan. Ada proses. Ketika kita mencukur rambut, artinya kita ingin mencukur semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan ketika rambut yang tipis itu mulai tumbuh kembali keesokan harinya, itu bermakna bahwa kebajikan-kebajikan kita harus mulai tumbuh, mulai kita kembangkan pada detik saat itu juga ketika kita mencukur keburukan-keburukan kita. Mudah-mudahan dengan semua langkah manasik ibadah haji ini, jamaah haji bisa menjadi insan yang senantiasa melaksanakan peran tugas umrah, kewajiban untuk memakmurkan bumi dan isinya dengan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala, dengan ketauhidan, dengan tazkiyah yang kuat. Insyaallah peradaban Islam menjadi peradaban yang unggul dan mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي ضفة غربية وفي كل مكان بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ولا تبق منهم أحدا واجعل تدبيرهم في تدميرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.